Pertanyaannya, membeli barang pakai Bitcoin itu boleh atau tidak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab pertanyaan ini, apakah membeli barang menggunakan Bitcoin itu boleh atau tidak? Maka pembahasannya harus dimulai dari kedudukan Bitcoin ya. Kalau Bitcoin ini dianggap sebagai mata uang, maka kita kembalikan pada faktanya bahwa Bitcoin itu adalah mata uang digital ya. Mata uang yang basisnya digital, berarti secara fisik tidak ada. Nah, bagaimana tinjauan Islam, tinjauan syariat Islam kaitannya dengan mata uang? Ternyata kita harus memahami bahwa di dalam Islam barang itu ada yang disebut barang ribawi. Jadi barang ribawi itu ada 6 ya. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, kemudian juwawut, kurma, garam. Jadi ada 6. Nah, emas dan perak itu bisa dikiaskan kepada mata uang. Bisa dikiaskan pada mata uang. Oleh karena itu, mata uang itu termasuk kategori barang ribawi. Nah, barang ribawi itu ada ketentuan-ketentuan yang sangat ketat dalam Islam. Jadi, untuk mendapatkan mata uang itu harus dengan cara yang tertentu. Termasuk nanti menggunakan mata uang itu ada hukum-hukum tertentu yang sangat jelas dan sangat ketat di dalam Islam, tidak boleh sembarangan. Secara sederhana, di dalam penggunaan barang ribawi termasuk di dalamnya mata uang itu, kalau kita lihat dalilnya kan, dalilnya salah satunya yang bisa kita jadikan pegangan. Rasul bersabda, az-zahabu biz-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wa sa'iru bis sa'iri, wa tamru bit tamri, wal milhu bil milhi. Sawaan bisawain, mislan bi mislin, mislan bi mislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifasitum idza kana yadan biyadin. Jadi ketentuan barang ribawi kita perhatikan coba. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ketentuannya apa? Mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Itu maknanya kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sejenis, itu harus sama dan setimbang. Jadi jenisnya harus sama, takaran atau timbangannya harus sama, dan harus yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Artinya apa? Cash and carry. Jadi harus kontan dan di tempat. Berarti tidak boleh dilakukan secara online dan tidak boleh dilakukan dengan kredit. Itu makna yadan biyadin. Tidak boleh online dan tidak boleh kredit. Itu ketentuan kalau sejenis. Kalau tidak sejenis, kelanjutan dari hadis itu, wa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifasitum idza kana yaddan biyadin. Apabila tidak sejenis, maka kata Nabi apa? Fa bai'u kaifasitum. Jualah sesukamu, asalkan apa? Idza kana yaddan biyadin. Asalkan dari tangan ke tangan. Jadi kalau tidak sejenis itu boleh suka sama suka. Tetapi mengharuskan apa? Mengharuskan yadan biyadin, cash and carry. Berarti tidak boleh online dan tidak boleh kredit. Harus benar-benar langsung diserahkan, ketemu di satu majelis akad. Nah, dari sini berarti apa? Barang ribawi itu ada ketentuan mengharuskan apa? Untuk memperolehnya dan untuk membelanjakannya itu diperlukan yadan biyadin. Padahal Bitcoin itu kan uang digital. Kita tidak pernah bisa memperoleh uang itu. Maka bagaimana kita bisa dikatakan sah memiliki uang itu? Padahal kita tidak pernah bisa mendapatkan uang itu secara yadan biyadin. Misalnya kita mau ke luar negeri.
misalnya kita haji. Untuk haji itu kan membutuhkan mata uang asing seperti real, mata uang real. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang real itu? Untuk mendapatkan uang real itu kan harus ditukar pakai rupiah. Itu istilahnya sorf. Sorf itu seperti membeli mata uang asing dengan rupiah. Nah, ketentuannya tadi, sorf yaitu menukar mata uang yang tidak sejenis, itu kan wajib yadan biyadin. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan uang real Arab Saudi, itu harus menukar pakai rupiah dan itu harus bertemu dalam satu majelis akad. Tidak boleh online, tidak boleh kredit. Jadi kita punya uang rupiah berapa juta rupiah, nanti kita akan dapat uang real. Dan harus bertemu dalam satu majelis akad. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita ingin mendapatkan Bitcoin sebagai mata uang, kita punya rupiah, kan nggak bisa. Ya dan biyadin. Uangnya itu selalu digital terus. Kita punya uang rupiah ditukar, kemudian tidak pernah secara fisik uangnya itu kita terima. Padahal harus dari tangan ke tangan. Kalau tidak dari tangan ke tangan, nah itulah yang kemudian menimbulkan riba. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ribayat, tapi secara umum ulama mengatakan riba fadl. Dalil yang menunjukkan bahwa itu menimbulkan riba selalu dikiaskan dari emas dan perak. Nabi mengatakan azabu bil fiddati riba illa ha'a wa ha'a. Menukar emas dengan perak itu menimbulkan riba, kecuali harus dengan tangan ke tangan. Nah, berarti kalau tidak bisa mewujudkan dari tangan ke tangan, selamanya kita terkena riba. Karena Bitcoin tidak bisa diterima dengan tangan. Kesimpulannya apa? Kalau mata uangnya sendiri tidak sah, maka dibelanjakan juga tidak sah. Berarti kesimpulannya mata uang Bitcoin itu tidak bisa disebut Bitcoin. Secara fikih itu tidak sah, maka kesimpulannya apa? Dibelanjakan juga tidak sah. Demikian yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.